Lanjut lagi Babang Tampan. Bab 75-76. CEO dingin dan gadis malang. Senang sekali buat aku panik. Mas. Lia sayang. Ada apa? Tanya Sean saat mereka berada di kamar setelah selesai makan siang. Pinggang aku sakit, rengek Anaya. Sean meletakkan laptopnya lalu menyibak gaun Anaya untuk memberikan pijatan lembut pada P1 gang sang istri. Masih sakit? Tanya Sean. Sedikit berkurang mas, jawab Anaya satu kemati pijatan sang suami pada P1 gangnya. Sean tersenyum melihat bagaimana manjanya sang istri, yang tak akan membiarkannya mengacuhkannya. Manja sekali, gemas Sean. Kamu cuekin aku mas, jawab Anaya. Kan aku lagi cek email sayang, ujar Sean menyudahi pijatannya, lalu membawa sang aktris ke dalam P3 lukannya. Aku manja banget ya mas, maaf mungkin ini bawaan BI, ucap Anaya. Tak apa sayang malah aku suka, jawab Sean mengelus perut sang istri yang mulai membuncit. Assalamualaikum anak papa, jangan buat mama kerepotan ya sayang, ucap Sean di depan perut Anaya. Mas, kamu pengen anak laki-laki atau perempuan? Tanya Anaya mengusap rambut sang suami. Laki-laki atau perempuan aku tak masalah sayang, yang penting ia lahir dengan sehat dan selamat, jawab Sean tersenyum hangat pada sang istri. Apakah keluarga kamu menginginkan anak laki-laki yang lahir pertama mas? Tanya Anaya karena ia takut mengecewakan keluarga sang suami tak bisa memberikan anak laki-laki. Sayang lihat aku, ucap Sean. Anaya menatap sang suami yang menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Dengar, tak ada di keluarga aku membedakan anak laki-laki dengan perempuan. Karena jenis kelamin anak itu adalah hak Allah yang kasih kita amanah terindah ini, jawab Sean. Aku hanya tak ingin. Tidak ada yang akan kecewa jika anak kita perempuan sayang, kita bisa program anak laki-laki setelah jika kamu ingin akan laki-laki, sela Sean. Makasih mas aku sungguh bahagia, jawab Anaya. Itulah tujuanku selama ini sayang membuatmu bahagia bersamaku tanpa ada lagi air mata, ujar. Sean mengecup lembut kedua tangan sang istri. Tring. Sean meraih ponselnya tampak nama Morgan yang menghubunginya. Sean memtigaluk sang istri dari samping sambil menempelkan ponsel ke telinganya. Sean. Ya Morgan. Morgan. Sean Arumi telah ditemukan. Sean menatap sekilas sang istri lalu menjauhkan ponselnya. Aku terima telepon dari Morgan dulu sayang ada sesuatu yang harus aku urus, ucap Sean memberi pengertian pada sang istri. Ya mas. Jawab Anaya yang tahu jika suaminya begitu sibuk. Sean beranjak menuju balkon kamar untuk membahas Arumi. Bukan Sean tak mau Anaya tahu apa yang ia bahas, tapi ia tak mau Anaya tahu hukuman apa yang akan ia berikan pada wanita itu. Istrinya berhati lembut dan paling tidak suka dengan balas dendam. Sean, kamu sekap dia dulu. Aku tidak bisa meninggalkan Anaya sendirian di mansion Morgan, baiklah. Sean, maaf. Morgan, untuk Sean, pertunanganmu batal gara-gara kejadian ini. Morgan, aku udah bahas ini sama kedua orang tuaku. Mereka lebih murkanya dari dugaanku saat tahu Arumi nyakitin istri kamu. Sean, apa kamu benar-benar belum mencintainya? Morgan, belum. Sean, baguslah. Morgan, boleh gue dekatin bodyguard istri kamu? Sean, tunggu dulu. Kamu suka Lola? Morgan, ya. Boleh gak? Sean, silahkan saja. Morgan, thanks bro. Sean, pastikan Arumi jangan sampai lolos.
Buat karirnya hancur. Morgan, ya. Klik. Sean menghela nafas panjang. Ia tak menyangka Arumi tega berbuat keji dengan berencana membunuh nyawa tak berdosa. Kamu yang minta aku berbuat lebih kejam Rumi, aku sudah mengingatkanmu untuk tak mengusik istriku, batin Sean. Sean kembali menghampiri sang istri, namun ia kaget tak menemukan Anaya di kamar itu. Sean segera berjalan keluar kamar mencari keberadaan sang istri. "Naya, sayang," teriak Sean namun tak ada jawaban. "Sayang." Sean terus berjalan menuju dapur namun nihil, ia tak kunjung menemukan Anaya. "Naya," teriak Sean mulai panik. "Maaf tuan muda, saya melihat nona muda baik ke lantai atas," ucap salah satu pelayan yang melihat kepergian Anaya. Sean segera berlari menuju lantai atas di mana kamarnya Duku berada. Pria itu setengah berlari menuju kamarnya. Ceklek. Sean menghela nafas lega saat melihat sang istri tertidur di atas tempat tidur. Sean tersenyum tipis melihat sang istri yang selalu membuatnya panik. "Senang banget buat aku panik sayang," gumam Sean mengelus pipi mulus Anaya. Anaya yang baru beberapa menit memejamkan mata kembali terjaga karena merasa tidurnya diganggu. "Mas, kenapa tiba-tiba kesini sayang? Bikin aku panik tahu gak?" ucap Sean. "Aku cuma mau tidur di kamar kamu mas." "Nyaman," jawab Anaya. "Kita pindah ke sini lagi jika kamar ini buat kamu nyaman," ucap Sean. Anaya menggeleng pelan. "Gak mas. Aku cuma kangen kamar ini," jawab Anaya. "Mau tidur di kamar ini untuk malam ini," tawar Sean. "Emang boleh mas?" tanya Anaya. "Tentu saja," jawab Sean. "Makasih mas." Pekik Anaya memeluk sang suami dengan erat. Sean membalas P3 sang istri dengan mengusap punggung sang istri dengan sayang. Pagi ini Sean telah siap dengan setelan kerjanya. Lah menghampiri sang istri yang masih tertidur pulas karena kelelahan akibat ulahnya tadi malam. "Aku berangkat dulu sayang," ucap Sean mengecup pucuk kepala sang istri. Sean meninggalkan sang istri dan berangkat menuju suatu tempat. "Sean." Pria itu menghentikan langkahnya saat sang mama memanggilnya. "Ya ma." "Mana menantu mama?" tanya Nyonya Anita. "Masih tidur ma di kamar Sean," jawab Sean. Ingat Sean istri kamu lagi hamil," kesal Nyonya Anita yang ia tahu anaknya itu selalu mengerjai sang istri. "Sean tahu ma," jawab Sean berlalu dari hadapan sang mama setelah mencium punggung tangannya. Nyonya Anita menggeleng pelan melihat kelakuan sang anak yang begitu kaku dan datar. Sean mengendarai mobil mewahnya menuju tempat yang akan dia tuju. Pria itu tampak semakin dingin datar. "Di mana dia?" tanya Sean pada Morgan yang sudah menunggunya di depan pintu masuk. "Ada di dalam," jawab Morgan. Aura mencekam dan dingin langsung terasa saat pria itu memasuki ruangan di mana seorang wanita sedang disekap. Arumi yang melihat kedatangan Sean terkejut bukan main. Sean menatapnya dengan begitu tajam dan menakutkan. "Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak mengusik istriku," ucap Sean. "Morgan tolong Heh. Aku sudah bersabar menghadapi sikapmu selama ini, yang kuharap bisa berubah. Tapi nyatanya kamu masih mengharapkan Sean sahabatku sendiri," ucap Morgan tersenyum miring. "Sean berani mengusik istriku, akan kupastikan orang itu akan merasakan hal yang sama," ucap Sean dengan wajah yang begitu datar tanpa ekspresi. "Sean maafkan aku," lirik Arumi. "Cek. Di mana keberanianmu teriak Sean yang sudah begitu emosi. "Sean, aku minta maaf. Tapi sayangnya maafmu telah terlambat," balas Sean. Morgan bantu. "Tidak akan.
Sean bagaikan saudara bagiku. Aku tak akan mengkhianati orang yang telah menganggapku keluarga demi wanita sepertimu. Dan asal kau tahu pertunangan kita telah dibatalkan, ujar Morgan. Aku mohon jangan batalkan pertunangan kita, lirik Arumi. Bab 76. Tapi sayangnya aku ingin, ucap Morgan. Arumi tampak tergugu, kecemburuan pada Anaya membuat hidupnya dalam masalah. La tahu Sean jika sudah diusik tak akan membiarkan orang itu hidup dengan tenang. La pikir Sean tak akan tahu dengan apa yang ia lakukan. Pengawal, aku serahkan wanita ini, terserah apa yang akan kalian lakukan padanya, ucap Sean melangkahkan meninggalkan Arumi yang terlihat begitu ketakutan saat para pengawal menatapnya seperti kelaparan. Sean, aku mohon maafkan aku, teriak Arumi tak dihiraukan oleh Sean. Morgan tampak tertegun namun kemudian ia juga pergi begitu saja saat Arumi menatapnya penuh permohonan. Ia sedikit iba dengan Arumi tapi ia juga kecewa dengan apa yang telah dilakukan Arumi padanya dan Sean serta Anaya. Sean menghela nafas panjang setibanya di luar. Kamu yakin Sean dengan semua ini? Dia pernah menjadi bagian hidup kamu di masa lalu, ujar Morgan. Pindahkan dia ke tempat di mana Sekar disekap, dan pastikan hukumannya lebih berat dari Sekar. Ujar Sean tanpa menjawab ucapan sahabatnya. Sean memasuki mobilnya meninggalkan Morgan yang menatapnya tak percaya. Aku tahu kamu tak setega itu padanya Sean, gumam Morgan kembali masuk. Di mansion Anaya baru saja selesai mandi, tapi ia lupa jika di kamar ini tak ada lagi pakaiannya. Anaya mencoba membuka lemari, siapa tahu ada baju yang bisa ia pakai. Anaya tersenyum saat melihat sebuah gaun, meski sedikit kekecilan karena perutnya sudah mulai membuncit. Anaya tak punya pilihan, ia memakai gaun itu meski begitu ketat di tubuhnya. Setelah selesai wanita itu keluar kamar, namun langkah terhenti di ujung tangga saat melihat sang suami baru saja pulang. Tapi Sean tak melihat keberadaannya, pria itu terus berjalan menuju kamar di lantai dasar. Anaya tersenyum tipis, ada rasa perih di hatinya saat sang suami mengacuhkannya. La telah terbiasa dengan semua perhatian dan sikap Sean yang memanjakannya. Apalagi pagi ini Sean tak membangunkannya, malah pria itu pergi begitu saja. Anaya kembali memasuki kamar Sean, dan duduk di balkon kamar. La begitu merasa hampa diacuhkan seperti ini. Bahkan Sean tak mencarinya sampai saat ini. Kamu yang buat aku ketergantungan dengan kamu, tapi kenapa kamu malah menghindariku, batin Anaya. Hatinya memang sudah tidak tenang, saat Sean mengatakan jika Arumi adalah manahan kekasihnya. Anaya menyandarkan tubuhnya di sofa tunggal yang ada di balkon itu. Merilekskan tubuhnya, bahkan ia belum meminum vitamin dan susu hamilnya hari ini. Wanita itu mengusap perutnya dengan lembut. Sayang, jika papa kamu tak menginginkan mama lagi, mama janji akan tetap membesarkan kamu dengan kasih sayang mama, lirik Anya menetaskan air matanya. Apa aku berlebihan? Apa aku saja jika aku merasa ada perubahan pada Mas Sean setelah bertemu Arumi, batin Anaya. Akhirnya wanita itu tertidur dengan perut kosong, belum memakan apapun dari tadi pagi. Sementara itu Sean tampak fokus pada laptopnya, tanpa ia sadari istrinya tak ada di sana. Pria itu sibuk berbalas email dengan kakek. Setelah selesai Sean baru sadar jika tak ada Anaya di sana. Pria itu melangkah menuju lantai atas karena ia yakin istrinya itu masih berada di kamarnya. Saat memasuki kamar Sean mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Tatapannya berhenti di balkon kamar, tampak Anaya tertidur pulas. Sean menatap lekat wajah sang istri, namun ia menyentuh sudut mata sang istri yang ada jejak air mata.
Apa yang membuatmu menangis lagi sayang, gumam Sean. Anaya yang merasa tidurnya terganggu ia membuat matanya. Tampak Sean berjongkok tengah memandanginya. Mas, ada apa? Tanya Sean dijawab dengan gelengan oleh Anaya. Sayang lihat aku. Ucap Sean. Ada apa? Tanya Sean lagi. Gak mas. Elak Anaya. Saya. Kamu dari mana mas? Tanya Anaya. Oh. Itu ada urusan dengan Morgan, jawab Sean tak sepenuhnya berbohong. Oh. Sayang. Udah makan dan minum susu serta vitamin? Tanya Sean menatap dalam Anaya. Belum mas. Aku gak lapar, jawab Anaya. Sayang. Maaf, ucap Sean tiba-tiba. Untuk pagi ini aku mengacuhkanmu bahkan aku tak membuatkanmu susu hamil, dan tak memerintahkan pelayan untuk membawakan sarapan untukmu. Suami macam apa aku ini, sesal Sean. Itu karena kamu mulai berubah mas, ujar Anaya. Gak sayang. Gak ada yang berubah, jawab Sean menggenggam erat kedua tangan Anaya. Mas apa kamu masih cinta sama Arumi? Tanya Anaya menatap kedua bola matanya sang suami. Gak sayang. Hanya kamu, jawab Sean jujur. Anaya bisa melihat kejujuran di dalam bola mata sang suami. Tapi kenapa ia merasa Sean sedikit berubah? Mas tolong jawab jujur apakah kamu sungguh-sungguh mencintai? Sean membungkam mulut sang istri dengan B1 birnya dan melu cukup lama. La menyalurkan semua perasaannya melalui C1 uman itu. Sayang. Jangan pernah ragukan lagi tentang perasaanku padamu, ucap Sean menatap bibir sang istri yang bengkak akibat ulahnya. Tapi mas. Sean kembali melu asteris B1 bir Anaya dengan lembut dan dalam. Ia benar-benar candu akan B1 bir sang istri. Aku dan hatiku milikmu Anaya, dan tak ada lagi tempat untuk yang lain, lirik Sean mengusap B1 bir sang istri yang basah oleh salivanya. Mas. Aku takut kamu meninggalkanku dan tak lagi peduli denganku, isak Anaya menumpahkan rasa sesak yang dari tadi ia tahan di tiga lukan sang suami. Itu tak akan pernah terjadi sayang, jawab Sean melerai pelukan mereka lalu menghapus jejak air mata sang istri. Mas. Jangan lagi ada air mata sayang, ucap Sean kembali memeluk sang istri. Mau makan? Tanya Sean diangguki oleh Anaya. Aku mau makan buatan kamu, lirik Anaya. Baiklah Tuan Putri mari kita eksekusi, ucap Sean menggendong tubuh Anaya ala bridal style. Mas. Turunin, pekik Anaya. No, mas. Malu sama pelayan, ucap Anaya. Jika ada yang melihat gaji kalian aku potong, ucap Sean membuat seluruh pelayan menundukkan kepalanya ke bawah. Nyonya Anita yang melihat dari kejauhan tersenyum bahagia. Niatnya ke dapur ia tunda melihat anak menantunya yang juga ke sana. Mau pesan apa nona muda alatas? Ucap Sean mendudukan Anaya di meja makan. Udang saus padang, jawab Anaya. Baik, sayang, balas Sean. Mas. Kamu makin tampan dan XXL jika memakai celemek, ucap Anaya jujur. Benarkah sayang? Tanya Sena tersenyum senang mendapat pujian dari wanitanya. Ya. Akan aku buktikan nanti betapa X-nya suamimu ini, bisik Sean mencuri kecupan di B1 bir sang istri. Ih. Kamu M3 sum, ujar Anaya. Itu semua karena tebuh mau cahenduku sayang, jawab Sean. Ish. Itu mah mau kamu mas, kesal Anaya. Tapi kamu suka kan? Goda Sean. Mas. Ih. Apa sih sayang, ucap Sean. Au au.